Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya, Hairunisa Araf di Bincang Hari Ini. Tentunya sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami akan kembali untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebook kami di @kreatifsultantv dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara langsung di YouTube Sultan TV. Tentunya pemirsa setia Sultan TV sudah mengetahui bahwa kita sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu di 2024. Situasi politik yang kian memanas bahkan setelah sudah terkumpulnya 3 baca pres dan cawapres saat ini membuat situasi politik kian seru untuk dibahas. Tentu kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang akan mengulik salah satu kegiatan yang kemarin sempat ramai diperbincangkan, yaitu penjamuan bersama ketiga capres dari Pak Jokowi, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah penjamuan ini akan menimbulkan politik yang lebih terbuka, lebih friendly mungkin untuk anak muda saat ini. Yang sudah bersama kita adalah Bang Gofur. Assalamualaikum Bang Gofur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gofur ini adalah Direktur Eksekutif Kajian Strategis Bangsa ya Bang ya. Juga alumni dari Lemhanas Angkatan Pertama. 2018. 2018 tepatnya. Gimana Bang Gofur, sehat? Alhamdulillah, kita harus sehat terus. Untuk di Indonesia harus sehat ya, apalagi menjelang politik nih. Harus kuat-kuatan gitu. Terutama sehat intelektualnya. Iya betul, baik. Oke Bang, sesuai temanya kita. Tapi sebelum kita membahas ke tema, mungkin kita runutkan lagi nih Bang. Iya. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lewati. Dari pertama momennya adalah ucapan adanya 3 periode. Itu kan rame banget tuh Bang dibahas. Bahwa nantinya katanya ada presiden yang akan 3 periode, ya, kemudian mengubah aturan yang ada. Setelah 3 periode tidak terbukti, kemudian adanya 3 capres yang kemarin sempat deg-degan nih, siapa nih calonnya, siapa nih wakilnya gitu. Kan akhirnya sudah jelas siapa saja yang mewakilkan, siapa yang menjadi capres. Kemudian ramai lagi setelahnya adalah tentang batasan usia, yang akhirnya ramai, banyak mahasiswa juga melakukan demonstrasi karena tidak sesuai dengan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Nah menurut Abang sendiri dari runutan itu gimana nih pendapatnya? Ya, pertama saya mau bilang terima kasih sudah mengundang saya kembali Sultan TV, TV-nya para sultan ya. Saya ingin menggarisbawahi sebelum nanti saya menyampaikan segala sesuatunya di dialog kita pagi ini, saya insya Allah akan digolongkan sebagai golongan para akademisi ya. Jadi apa yang nanti saya sampaikan itu mudah-mudahan tidak ada tendensi apapun kecuali bicara tentang objektivitas situasi yang ada, situasi kebangsaan yang ada. Kalau tadi Al bertanya runutan-runutan peristiwa menjelang Pilpres gitu ya, mulai dari isu periode tiga periode, kemudian apalagi tadi tuh deg-degannya mau tahu nih siapa aja gitu kan yang siapa bakal cawapresnya, yang pada akhirnya sebagaimana kita ketahui ada 3 bacawapres yang sekarang sudah mendaftar di KPU ya. Ya saya kira ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi para pendukung demokrasi, bahwa ternyata demokrasi kita sampai sekarang itu masih belum benar-benar amat. Gimana tuh maksudnya dulu? Ya, artinya tidak sehat-sehat benar gitu. Kita kan melihat bahwa fenomena fenomena tentang calon wakil presidennya, kayak yang lagi rame ini kan masalah calon yang berusia muda gitu. Ada orang yang bertanya pada saya begini, Mas Gofur, kira-kira happy nggak dengan munculnya pasangan calon presidennya itu orang muda? Oh saya bilang seneng banget, saya seneng banget. Ada komposisi tua, ada komposisi muda, saya bilang gitu. Cuman saya bilang
Ada cumannya, saya bilang. Kenapa Gibrut gitu? Sorry, kenapa Gibran? Saya bilang begitu. Ini saya sekali lagi nggak ada tendensi ya. Saya anggap Gibran atau tokoh-tokoh muda yang lain itu adalah orang-orang yang masih saya anggap bersih. Saya anggap masih polos, masih pure lah gitu. Cuman di sini ada batasan-batasan dan etika-etika politik, etika demokrasi yang perlu kita kedepankan. Gitu. Tapi sekali lagi sebagai sesama orang muda, saya mendukung munculnya figur-figur muda supaya ada refreshing lah gitu, tidak melulu elit-elit tua. Regenerasi gitu. Ya Bang, regenerasi kayak gitu. Kalau dilihat kan saat ini memang komposisinya juga nanti dari pemilih terbanyak itu dari kaum muda. Makanya saat ini generasi milenial terutama Gen Z itu lagi digembor banget nih untuk mau memilih, untuk mau menyuarakan suaranya ke siapa yang akan dipilih. Kalau Bang Gofur melihat saat ini kan jelas Gibran sudah terdaftar di KPU menjadi wakilnya dari Pak Prabowo. Nah, kalau menurut Bang Gofur sendiri melihat fenomena saat ini kan terpecah belah nih Bang. Ada yang setuju karena memang dirasa mewakili suara anak muda, ada juga yang nggak setuju. Kalau Bang Gofur melihat ketidaksetujuan di sini tendensinya karena Gibran anaknya Pak Jokowi atau karena memang dari segi usia secara konsensus itu belum mencukupi gitu Bang? Jokowi presiden kan ya? Iya, betul. Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan dulu etimologi atau terminologi kaum muda gitu. Kaum muda. Orang selalu berpikiran bahwa orang muda itu adalah yang ya usianya muda, fisiknya muda seperti itu. Padahal juga belum tentu juga. Kaum muda itu menurut hemat saya ya tidak melulu terkait dengan deret angka, deret umur ya gitu ya. Ada juga orang-orang yang usianya masih mungkin 20, mungkin 25, tapi cara berpikirnya ortodoks. Cara berpikirnya status quo, anti perubahan, seneng kenyamanan, tidak mau ada pembaharuan gitu. Di sisi lain ada orang yang usia secara angka umur ya, secara umur itu sudah mungkin di atas 50, 60, bahkan 70, tapi cara sudut pandangnya itu masih berpikir seperti orang muda gitu. Artinya dia dinamik gitu ya, dia cinta perubahan, dia tidak suka dengan status quo, dia suka dengan sesuatu yang tadi yang sangat dinamis tadi. Lalu kita mau bilang ini orang tua apa orang muda? Sementara ada orang yang usianya masih relatif muda tapi cara berpikirnya kontraproduktif dengan usianya. Artinya ortodok begitu. Artinya terlalu apa ya? Ya status quo lah gitu. Bagaimana coba menggolongkan? Maka apakah kita bisa happy dengan munculnya? Kita terbuka nggak masalah ya. Misalkan dengan tokoh yang bernama Gibran ini, apakah beliau ini dianggap mewakili kaum muda, entah milenial, entah Gen Z, atau justru menjadi kontraproduktif? Jangan-jangan dia tidak mewakili kita. Karena? Gitu. Karena berpikirnya tua. Gitu. Bang Gofur ngelihat itu justru? Saya sih merasanya begitu. Gitu. Saya kayaknya nggak merasa diwakilkan. Maksud saya gini, saya setuju ada komposisi tua, ada komposisi muda, jadi saling melengkapi. Tetapi anak muda di Indonesia kan jutaan anak muda yang sangat potensial juga banyak. Yang dia berangkat dari dasar ya, bottom up, bukan top down gitu. Kan karbitan kalau begini menurut bahasa saya. Jadi bottom up dari bawah ke atas yang memang dia pernah, misal dia pernah mengurus sebuah organisasi kepemudaan, ormas keagamaan dari mulai ranting sampai tingkat paling tinggi. Dia pernah ngurus BEM, dia pernah ngurus organ-organ kepemudaan lainnya yang skupnya tidak hanya lokalitas, bahkan se-Nusantara. Berarti kan dia punya pengalaman bagaimana memimpin orang sebanyak itu dari Sabang sampai Merauke. Bukannya lokalitas di sebuah daerah, baru 2 tahun lagi. Gitu.
Jadi itu sebenarnya menjadi catatan dari Bang Gofur ya. Iya, tapi ini gini, tidak ada pretensi dan tendensi apa-apa ya. Saya mendukung orang-orang muda maju ya gitu. Oke. Hanya persoalan ini pas atau nggak pas, etis atau nggak etis, bijak atau nggak bijak gitu. Oke. Mm. Kalau dilihat kan sekarang juga keputusan MK masih terus dipertimbangkan ya Bang ya, Mm. untuk usia capres dan cawapres yang Mm. kemarin Mm. ramai disuarakan oleh anak-anak mahasiswa yang dirasa memang tidak sesuai. Mm. Nah kalau menurut Bang Gofur sendiri untuk misalkan keputusan itu pada akhirnya final seperti itu, kalaupun kita bisa melihat saat ini ya sudah ada buktinya sebetulnya sudah maju ke KPU, otomatis walaupun saat ini masih terus dipertimbangkan ya sudah ada buktinya, sudah ada gitu kan. Itu Bang Gofur setuju nggak sih kalau misalkan nantinya memang usia capres itu akan cawapres dan capres itu akan lebih mudahkan gitu? Ya tadi yang saya bilang, kadang-kadang kita patokan muda tua itu tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan deret umur, deret angkanya ya. Cuma memang kalau terminologi seperti yang misalkan Islam ya, Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul pas di usia 40, dianggap matang. Bahkan kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Di Jepang sendiri untuk pemimpin sekelas nasional at least 50 years. Berarti Orang-orang di berusia bawah- 50, orang di bawah 50 itu masih belum dianggap matang malah. Oke. Karena menurut mereka 50 itu sebuah perjalanan yang baru dianggap cukup. Oke. Tuh. Nah ini baru berapa? 35 ya, 36 ya gitu. Iya. Saya sekali lagi nggak mengecilkan ya, maju terus bisa pantang mundur, tapi mbok ya kalau orang Jawa itu lihat-lihat gitu. Berarti walaupun sebetulnya kita setuju karena memang merasa ada keterwakilan dari pihak generasi muda, tapi memang masih memiliki catatan ya Bang ya. Dan lihat saat ini memang yang diposisikan bukan lagi jabatan hanya sekelas di wilayah daerah, lingkupannya kecil, tapi memang seluruh Indonesia yang nantinya akan diwakili oleh capres dan cawapres ini. Jadi itu menjadi sesuatu yang agak mengkhawatirkan gitu Bang. Gini maksud saya, ini negara bangsa sebesar Nusantara ini dengan perjalanan yang sangat panjang gitu ya, dengan keunikan yang luar biasa. Jumlahnya konon sudah 277 juta lebih kurang penduduknya gitu. Ya jangan main-main gitu. Jangan jadi ajang uji coba gitu. Buat saya negara bangsa nggak bisa uji coba. NKRI katanya harga mati gitu. Pancasila katanya jaya. Kok jangan coba-coba. Jadi harus benar-benar matang banget ya Bang ya. Mateng dong. Oke. Kita sekarang masuk nih ke hal yang lagi baru, yang lagi ramai banget diperbincangkan. Kalau tadi kita runtutannya Bang ya, dari Iya. awal dari 3 periode, kemudian pencalonan, kemudian akhirnya final di KPU, keputusan MK yang kemudian menimbulkan polemik. Akhirnya adanya penjamuan 3 capres yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Iya. Itu kan rame lagi, dibahas lagi sama Iya. masyarakat, Iya. sama pengamat politik, kebijakan publik. Ada apa nih? Kok dari kemarin panas-panas tiba-tiba ditarik bertiga disuruh makan di satu meja yang sama. Apakah itu menjadi sebuah gambaran untuk ngademin gitu, jadi maksudnya meredakan semua konflik yang ada, terus menimbulkan bahwa ini loh politik kita tuh sebenarnya, atau bagaimana? Ngademin dari apaan nih? Ya mungkin dari tendensi masyarakat yang kemarin kan Panas-panas ya. Gitu adanya gambaran untuk Bu Mega sama Pak Jokowi ada slack gitu kan, terus adanya kerenggangan antara dua belah pihak seperti itu, pada akhirnya kan ditunjukkan ini loh sebenarnya kita gitu. Slack beneran apa slack bohong-bohongan? Oke, tapi sebelum dibahas, sebelum dijawab nih sama Bang Gofur, kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.